adalah minggu yang pertama dari Advent. Nah, mungkin saudara gereja GBI atau gereja karismatik tidak pernah merayakan Advent. Tetapi saya ingin mengingatkan kita, Advent itu adalah dari kalender gereja. Saya selalu mengikuti kalender gereja karena itu adalah tradisi dari bapak-bapak gereja. Advent itu ada 4 minggu sebelum kita merayakan Natal. Ini untuk apa? Kenapa kita merayakan Advent? Dan ini adalah khotbah berseri kita yang berjudul The Hope Has Come. Kenapa kita melakukan semua ini? Karena di tengah-tengah kebisingan, kekhawatiran dan ketakutan dunia yang seringkali membuat kita lupa esensi Christmas. Membuat kita lupa mengapa Kristus perlu datang ke dunia. Itulah sebabnya kita perlu stop. Kita perlu merenungkan, kita perlu mendengar firman, mengingatkan esensi. Kenapa? Kekristenan itu berbeda dengan agama. Agama adalah manusia yang berusaha untuk mencapai Tuhan dan berdamai dengan Tuhan. Tetapi kekristenan itu adalah Tuhan yang meninggalkan kemuliaannya untuk mencari manusia yang berdosa masuk ke dalam sejarah manusia yang penuh dengan messiness, penuh dengan lumpur dosa, penuh dengan kejahatan, kekejaman, keserakahan. Dan dia bahkan rela untuk lahir di tempat yang paling hina untuk cari kita semua. That is Advent. Itulah sebabnya kita perlu 4 minggu ini sebelum kita merayakan Natal, kita merenungkan, Tuhan, kalau tidak karena Kristus yang datang, kita semua tidak diselamatkan. Amin, saudara ya. Nah, jadi ini adalah minggu yang pertama. Saya juga ada beberapa 1-2 pengumuman, saudara, sebagai warga gereja di seluruh Indonesia, baik di Surabaya ataupun Anda semua yang saat ini sedang tune in, dimanapun Anda berada, saya mau mengingatkan tugas kita juga sebagai warga negara Indonesia. Tanggal 9 Desember, yaitu bukan minggu ini, minggu depan ini ya, minggu depannya lagi, saudara, kita akan diadakan pilkada di seluruh Indonesia. Kalau di Surabaya adalah Pilwali, ya. Firman Tuhan mengatakan di Yeremia 29 ayat 7, usahakanlah kesejahteraan kotamu di mana kita semua tinggal. Maka mari kita berpartisipasi dalam pilkada. Saya menghimbau semua jemaat, jangan ada yang jadi golput. Negara saudara, bangsa saudara membutuhkan suara saudara. Karena itu, go out there and pilih sesuai dengan keyakinan saudara. Saya tidak menganjurkan pilihan apapun untuk Surabaya ataupun dimanapun Anda berada. Berdoa sama Tuhan. Saudara lihat kualifikasinya. Menurut Anda yang mana? Saudara jangan golput. Katakan kepada kanan kirimu, bro jangan golput. Sis jangan golput. Amin. Kenapa saudara? Kalau Anda masih diberi kesempatan untuk bisa berpartisipasi, usahakanlah kesejahteraan. Jangan cuma hanya mendoakan. Saudara juga perlu berpartisipasi. Amin, saudara. Nah, mungkin ada yang parno masihan, takut. Mungkin yang online, saudara mungkin ke gereja aja masih belum berani. Pastor suruh saya ikutan pilkada, gimana sih? Saya juga nggak berani gitu. Nah, disinilah saudara perlu untuk bisa menggumulkannya. Lindungi diri saudara, bawa sanitizer ya. Kalau mau duduk disemprot boleh, duduk gitu ya saudara ya. Nanti kalau mau milih disemprot-semprot dulu boleh. Pakai masker, pakai face shield. Tenang aja saudara, saya baru ketemu sama beberapa dokter, saya sempat makan sama beberapa kepala rumah sakit, saya ngomong sama mereka ketemu sama pasien COVID all the time. Yang penting mereka melindungi diri mereka. Setiap hari loh ketemu sama orang COVID dan dia tidak tertular. Kenapa? Karena dia melindungi diri. Nah, disinilah kita semua bisa melindungi diri ya. Amin saudara. Jadi jangan parno. Amin. Nah, kita ada di dalam minggu pertama dan judul dari khotbah saya adalah genap waktunya. Genap waktunya. Nah, ayat yang akan kita baca hari ini hanya 1 ayat. Ya, itu yang akan menjadi pembahasan kita. Galatia 4 ayat 4 tadi kita sempat baca di awal votum ya, ayat pembukaan. Call to worship, kita membaca ayat ini, hanya 1 ayat tapi hari ini saya akan meneruskannya. Nanti di minggu-minggu berikutnya kita akan sampai ke ayat yang ke-7. Jadi Galatia 4 ayat 4. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi setelah genap waktunya, semuanya baca. Maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau memberi kami kesempatan untuk bisa mendengar firman-Mu. Biarlah kami menghargai firman-Mu. Sudah 8 bulan kami di rumah. Kami lewat online. Kami mengucap syukur kalau
2 minggu yang dua kali kebaktian sudah berlalu, dan ini adalah kali yang ketiga kami berbakti bersama-sama. Biar kami menghargai firman-Mu, dan saat kami mendengarnya, kami mengizinkan Injil yang adalah kekuatan Allah itu berbicara, mengkalibrasi hati kami, dan juga membuat kami terbuka dengan pandangan yang baru terhadap hidup yang penuh dengan pergumulan ini. Biarlah kami mempunyai pandangan surgawi. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, memeliharanya dalam hatinya dan melakukannya dalam hidupnya. Nah saudara, kalau Christmas itu selalu identik dengan seasons of hope. Betul ya saudara? Nah ini tulisannya kayak gini nih, saudara di mana-mana kalau saudara pergi ke kartu Christmas itu seasons of hope. Tulisannya begitu ya saudara? Di mana-mana selalu. Kenapa? Karena Christmas itu sebenarnya mengingatkan kita bahwa di tengah-tengah dunia yang gak ada pengharapan, dunia yang pengharapannya suram, kita memiliki pengharapan yang lebih tinggi daripada apa yang dunia tawarkan. Tetapi masalahnya begini, saya menemukan, ini adalah artikel yang lama, that why does depression tend to increase during Christmas time? Nah saudara, ini adalah sesuatu yang menarik, karena apa? Banyak orang stres, banyak orang depresi, pas pada waktu Christmas. Nah apalagi sekarang, ini artikelnya tahun 2017, artinya 3 tahun yang lalu. Nah saya belum menemukan yang baru saudara ya, tetapi dari beberapa trennya kita melihat bahwa karena pandemi, kita melihat bahwa musim holiday ini banyak orang stres. Saya kalau ngomong-ngomong sama jemaat, Pak saya stres Pak. Aduh Pak, saya ngelundasku Pak, gitu ya, maaf nih ya bahasa Jawa, Surabayaan gitu ya. Aduh Pak, saya ini stres, makanya saya goes gitu, sepedaan gitu saudara ya. Ada yang bilang suffering starts at 5 AM gitu kan saudara ya. Saya bilang itu bukan suffering, itu sebenarnya melepaskan stres gitu saudara ya. Wah, depresi. Kenapa saudara? Karena pandemi ini benar-benar mempengaruhi hidup kita semua. Nah, why does depression tend to increase especially Christmas time? Nah, saya melihat bahwa ada banyak, saya baca beberapa artikel, masalah dan tuntutan kehidupan itu sering kali menghimpit kita. Apakah itu masalah ekonomi, masalah keluarga yang disebabkan oleh pandemi. Saudara tahu bahwa angka perceraian itu meningkat gara-gara pandemi ini. Kenapa? Biasanya suami dan istri itu gak ketemu terus tiap hari. At least mereka bisa pergi kerja. Atau at least yang istrinya punya me time. Suaminya punya me time. At least mereka bisa di kantor. Sekarang WFH. Harus work from home. Ketemu sama istrinya, ketemu sama suaminya, ketemu sama anak-anaknya. Sehingga itu membuat mereka stres. Pandemi, ekonomi, keluarga, kesehatan, pekerjaan, hubungan, dan lain-lain. Dan ini membuat situasi yang mestinya seasons of hope tidak membuat kita hopeful, tetapi membuat kita hopeless. Ngerti ya, hopeless? Udah kalau waktu musim liburan kita bisa kemana-mana. Sekarang kemana-mana juga ditutup, atau sekarang udah gak peduli gitu saudara ya. Tetapi saudara, saya baru dengar bahwa angkanya pada naik gitu saudara ya. Kalau saudara dengar angka naik, jangan panik. Lindungi diri saudara. Lindungi diri saudara. It's okay. Disinilah saudara menjaga imun sistem saudara ya saudara. Dan saudara, hidup saudara itu sebenarnya ada di tangan Tuhan. Hidup saudara itu ada di tangan Tuhan. Jadi ada beberapa, bahkan saudara, kalau saudara tahu kisah saya sama istri saya, mertua saya pun juga sempat kritis. Dan praise God, Tuhan menyembuhkan. Tapi ada orang yang gak kena COVID pun bisa dipanggil Tuhan kapan saja gitu loh saudara. Jadi bukan berarti kita sembrono ya, tetapi hidup kita ada di tangan Tuhan. So, ini semua membuat kita jadi stres. Nah, banyak yang bilang begini, Pak, ini semua ini gara-gara COVID ini. Ini semua gara-gara lockdown sih. Ini semua gara-gara PSBB. Tapi saya mau kasih tahu kepada saudara, situasi sebenarnya bukan menjadi sumber masalahmu. Situasi sebenarnya hanya mengekspos keadaan hati kita yang sebenarnya. Halo? Kalau keadaannya baik-baik saja, kamu tidak akan pernah tahu apa sih yang ada di dalam hatimu. Kalau keadaannya semuanya baik-baik saja secara finansial, kesehatan, gak ada pandemi, tokomu tetap rame, baik-baik saja. Apa yang terjadi dalam hati kita? Kita gak merasa bahwa ada masalah.
Tetapi waktu situasi menghimpitmu dan kamu stres, itu sebenarnya mengekspos keadaan hati kita yang sebenarnya. Nah, itulah sebabnya semasa Adventus, mengingat kedatangan Yesus Kristus, saya mau bertanya dan mengingatkan kepada kita semua, what anchors your hope? Apa yang menjadi jangkar atau sauh dari pengharapan kita? Apakah selama ini adalah kemampuanmu, keterampilanmu, tokomu, uangmu, asetmu, suamimu, istrimu? Apa yang menjadi harapanmu? Kamu berharap sama orang tuamu? Kamu berharap sama anakmu? Let me tell you, itu semua fana. Mereka adalah orang-orang, kalau manusia yang menjadi tumpuan harapanmu, mereka adalah orang-orang yang tidak sempurna dan berdosa. Mereka akan mengecewakan kamu. Apakah tumpuanmu adalah hamba Tuhan? Apakah tumpuanmu itu adalah hal-hal yang ada di dunia ini? Kalau itu menjadi tumpuanmu, what anchors your hope will reveal your heart. Itu akan menunjukkan hati kita. Nah, itulah sebabnya saya mau mengajak kita membaca Galatia tadi. Nah, saudara, saya memberikan sedikit background. Galatia adalah suatu daerah. Di Galatia gerejanya nggak cuma satu, saudara, ada beberapa gereja. Nah, Rasul Paulus mengecam keras jemaat di Galatia karena mereka mengizinkan untuk pengajar-pengajar sesat memberikan Injil yang palsu. Dia bilang kalau sampai ada pengajar palsu yang memberitakan Injil yang berbeda dengan yang Paulus ajarkan, bahkan kalau itu malaikat sekalipun, terkutuklah dia, dikatakan begitu. Ya, strong ya. Bahkan di Galatia 3 dibilang apa? Oh, betapa bodohnya kamu orang Galatia. Siapa yang mempesona kamu? Adakah kamu sebodoh itu? Bahasanya itu kurang ajar gitu. Kayaknya menghina sekali. Coba bayangkan kalau saya ngomong sama saudara dan saya membodoh-bodohkan saudara. Mungkin saudara semua walk out of here dan gak mau, udahlah gak usah ke Gibeon-Gibeonan gitu, gak enak ya dibodoh-bodohin. Tetapi Paulus begitu kerasnya, kenapa? Bahasa yang sangat keras, kenapa kok Paulus ngomong begitu? Karena begini saudara, kalau saudara menaruh harapan saudara ke tempat yang salah, rumahmu, rumah kehidupanmu itu akan hancur pada saat badai datang. Kalau kamu mempercayai Injil yang palsu, maka Injil yang palsu itu akan membawa kepada kebinasaan. Makanya Paulus keras, wake up, kenapa kamu terpesona dengan itu? Dan yang menarik, di pasal yang keempat, dia memberitakan mengenai mujizat kelahiran Yesus Kristus di pasal keempat. Nah, kita akan perhatikan. Kenapa saya pilih ayat ini untuk Natal? Kenapa ya? Kalau pastor tuh nggak baca Matius, Lukas, kok bacanya Galatia? Kenapa sih? Karena ada sesuatu yang perlu kita renungkan di sini. Dan ini akan membawa suatu pengharapan buat kita semua. Nah, dikatakan begini. Tadi kita sudah baca. Tetapi biasanya kalau kita baca ayat ini, biasanya sekelebatan aja. Dan kita lupa bahwa detail-detailnya itu sebenarnya mengandung suatu kebenaran yang luar biasa sekali. Nah, kita baca ya. Yang kuning aja. 1, 2, 3. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya. Nah, saudara pernah nggak? Ada yang menarik di sini. Dikatakan apa? Setelah genap waktunya. Lah saya mau tanya sama saudara. Pernah nggak saudara nanya gini? Apanya yang genap? Betul ya? Loh, ini waktunya loh. Apanya yang genap? Apa yang ditunggu? Apa yang menjadi janjinya? Kenapa kok Tuhan nunggu segitu lama? Kadang kita waktu membaca hal-hal seperti ini, kita tidak memperhatikan detail seperti ini. Apa maksudnya setelah genap waktunya? Apa yang akhirnya genap? Kalau bahasa Jawa nih, opo sih sing jari ini jangkep itu lho opo gitu saudara ya. Apa yang terjadi sebelumnya? Nah, disinilah saya ingin menggambarkan kepada saudara. Saudara mungkin kalau sudah ke Gibeon sudah ngelontok ini yang namanya the big picture of the Bible, ya. Biasanya saya tulis di papan itu ya. The big picture of the Bible. Apa the big picture of the Bible? Itu selalu ada creation, katakan sama-sama. Creation artinya penciptaan. Kemudian apa? The fall, ya. The fall, katakan sama-sama the fall. Kejatuhan, kemudian apa? Redemption, kemudian apa? Restoration. Creation itu adalah kejadian 1 sampai kejadian 2. The fall adalah kejadian 3 sampai kejadian 11. Redemption mulainya kejadian 12. Waktu Tuhan memilih Abraham, rencananya dibuka melalui pemilihan Abraham, kemudian pemilihan Ishak, Yakub,
ke-12 suku Israel, dan melalui bangsa Yahudi muncullah Kristus. Dan akhirnya melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib, ada suatu redemption, rencana penebusan Allah. Dan kemudian kita semua di mana? Kita semua ada di sini, saudara. Redemption, dan kita mengalami renewal, ya. Dan kita akan satu hari akan masuk ke dalam restoration, di mana kita akan bertemu dengan Tuhan di langit biru. Di langit biru, langit baru, bumi baru. Ya saudara, langit memang biru ya saudara. Langit baru, bumi baru. Maksudnya kita ini melihat Alkitab dengan kacamata makro. Creation, fall, redemption, restoration. Nah, creation apa yang terjadi? Tuhan menciptakan seluruh jagat raya alam semesta, bumi dan seisinya. Dan dia berkata apa? Sungguh baik. Dan puncaknya di hari ke-6 dia menciptakan manusia. Dia berkata apa? Sungguh amat baik. Dan kemudian kejadian 2 kita melihat bahwa manusia disuruh bekerja, menamai semua binatang, menikmati hubungan dengan Allah. Tetapi apa yang terjadi di kejadian 3? Manusia jatuh dalam dosa. Manusia memilih untuk ingin menjadi seperti Tuhan. Makan buah pengetahuan baik dan pengetahuan jahat. Dan apa yang terjadi? Dan disitulah Tuhan cari manusia. Manusia gak cari Tuhan. Manusia berusaha menutupi dengan daun-daunan. Dan Tuhan cari, Adam di mana kamu? Oh aku malu. Kenapa? Karena aku telanjang. Loh kamu tahu kamu telanjang? Apakah kamu makan buah yang aku bilang kamu tidak boleh makan? Langsung dia salahkan perempuan yang kamu berikan buat aku. Bukan salahku, salahnya perempuan. Dan salahmu, kenapa kamu berikan dia buat aku? Nah kan gitu kan. Itu Tuhan dimarah-marahin sama Adam. Dan kemudian disitulah Tuhan sit them down, ya. Dan Tuhan memberikan konsekuensi dosa. Nah disinilah kejadian 3. Nah kita selalu berpikir bahwa the fall ini adalah keadaan yang hopeless. Kenapa? Manusia pada saat itu ada dalam dosa dan hopeless. Tetapi Tuhan di awal manusia jatuh dalam dosa justru sudah memberikan kabar baik. Kita jarang ketemu kabar baiknya di mana. Nah disinilah saya mau memberikan kepada saudara, apa maksudnya setelah genap waktunya itu awalnya di mana? Awalnya di kejadian 3. Nah ayat yang akan kita baca itu dalam sekolah Alkitab dikatakan proto-evangelium. Saudara bisa ikuti saya ya. 1, 2, 3. Proto-evangelium. Oke. Sekali lagi. 1, 2, 3. Proto-evangelium. Ini penting banget. Kenapa? Orang Kristen kalau nggak tahu ini, kamu bukan Kristen lah. Kamu hanya Kristen abangan gitu saudara. Saudara perlu tahu ini. Protos artinya first. Pertama. Disebutkan pertama kali di dalam Alkitab. Evangelion adalah the first gospel. Ada secercah kabar baik yang Tuhan sudah katakan kepada Adam dan Hawa dan iblis. Bahkan pada saat mereka awal sekali jatuh dalam dosa. Ayatnya akan saya baca habis ini. Nah itu ada sambungannya, ada hubungannya dengan setelah genap waktunya. Nah di sini saudara. Kejadian 3 ayat 15. Ya, kita akan baca sama-sama. Cuman satu ayat, maka kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Ayo baca sama-sama. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini bicara tentang siapa? Keturunannya ini siapa? Yesus. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Benar, iblis akan meremukkan tumit Yesus di mana? Di kayu salib. Kenapa? Waktu Yesus disalib, tumitnya yang dipaku di atas salib. Tetapi pada saat yang sama waktu iblis berpikir bahwa dia sudah mengalahkan rencana penebusan Tuhan dengan membunuh anak Allah yang hidup itu. Karena iblis tahu bahwa Yesus adalah anak Allah. Tetapi pada saat yang sama, melalui pengorbanan dan kematian Yesus Kristus, justru disitulah rencana penebusannya digenapi. Itulah sebabnya Yesus berkata, sudah selesai. Nah ini adalah protos evangelion. Karena konteksnya
pada waktu kejatuhan manusia ke dalam dosa, bagian ini menjelaskan lebih dari sekedar manusia akan menginjak kepala ular. Bukan itu. Tetapi Tuhan menubuatkan rencana penebusannya melalui benih wanita, yaitu Maria, berapa ribu tahun kemudian. Terkait dengan kelahiran Mesias, yaitu Yesus Kristus. Saudara, seorang profesor ahli perjanjian lama, Dr. Frank Derek Kidner, saya harus ngomong ini karena waktu yang lalu saya pernah dituduh katanya, pakai ilmu gatuk-gatuk, no, katanya. Kalau misalnya kayu itu kemanusiaan Yesus, emas itu katanya keilahian Yesus. Saya nggak pakai gatuk-gatuk, no, saya belajar, oke, saya baca bukunya, tapi saya nggak punya waktu untuk ngasih tahu saudara bukunya yang mana dan bahasa Ibraninya seperti apa. Kalau enggak ini nanti seminar gitu loh saudara ya. Nah tapi karena ada yang ngomong kayak gitu, saya kasih tahu source-nya dari mana gitu loh saudara. Seorang profesor ahli perjanjian lama, Dr. Frank Derek Kidner, menggambarkan proto-evangelium sebagai secercah pengharapan Injil yang pertama di perjanjian lama. Kejadian. Beberapa bapak gereja mula-mula, jadi bukan hanya profesor ini, Justin the Martyr, tahun 160 Masehi. Dan Irenaeus 180 Masehi menulis di dalam komentarinya tentang kitab Kejadian bahwa ayat ini adalah proto-evangelium, kabar baik pertama, nubuatan mesianik dalam perjanjian lama pada saat manusia dalam keadaan hopeless. Ada kabar baik. Saudara, kenapa ini penting? Saya nggak tahu apa yang sedang saudara hadapi saat ini. Mungkin saudara menghadapi keadaan hidupmu yang online. Mungkin saudara nggak bisa even datang ke sini. Kenapa? Karena Anda waktu mendengar ini, hidupmu lagi hopeless. Let me tell you, ribuan tahun yang lalu, Tuhan sudah menubuatkan sesuatu. Your hopelessness itu ada pengharapan di dalam Yesus Kristus. Jadi hari ini saya berdoa supaya Anda bisa merenungkan. Waktu manusia jatuh dalam dosa, ini adalah momen yang sangat gelap. Karena tataan ciptaan jadi rusak. Bumi dikutuk. Dosa ada konsekuensinya. Situasi yang hopeless. Bahkan Kejadian 6 ayat 5 berkata begini. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi. Bahwa segala, ayo baca sama-sama. Segala apa? Kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Ini mengkomunikasikan the doctrine of total depravity. Manusia itu rusak total. Kenapa? Kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Kehendak bebasnya, free will kita. Itu kalau kita dikasih pilihan, pilihannya selalu dosa. Total depravity. Ini menunjukkan bahwa kita semua ini manusia yang korup, bobrok, rusak. Tetapi di tengah-tengah semua itu Tuhan tetap bilang, akan ada waktunya ini semua. Mereka tidak perlu hidup dalam kegelapan terus-terusan. Nabi Yesaya di Yesaya 9 ayat 2. Kalau bahasa Inggrisnya di ayat 1. Bangsa yang hidup dalam kegelapan akan melihat sinar cemerlang. Yang diam dalam bayangan kematian disinari cahaya terang. Kalau bahasa Inggrisnya di NLT dibilang, nevertheless, that time of darkness and despair will not go on forever. Yang ini adalah suatu kabar baik. Jadi Tuhan mengingatkan bangsanya, bangsa Israel, melalui Nabi Yesaya. Untuk mengingatkan, kamu mungkin sekarang keadaannya hopeless. Tetapi it will not go on forever. Mungkin saudara saat ini keadaanmu hopeless. But let me tell you, there is hope in Jesus. Amin saudara. There is hope in Jesus. Yang online, there is hope in Jesus. Nevertheless, that time of darkness and despair will not go on forever. Nah saudara, ini adalah sesuatu
kabar baik. Jadi Anda bisa lihat di sini, waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, ada suatu suasana yang gelap, hopeless, ada suatu hopelessness. Tetapi dari berita Injil ini, bahkan di perjanjian lama, ada berita yang penuh dengan pengharapan, secerca harapan di tengah-tengah pelanggaran dan dosa manusia. Situasi di mana kegelapan dan keputusasaan and hopelessness ini semua hanyalah temporary. Yang setuju katakan amin. Ya, ini semua hanyalah sementara. Tuhan sudah merencanakan penebusannya dari awal. Jadi kalau kita bisa lihat creation fall, kita berpikir rencananya nanti ketahuannya waktu Abraham. No. Detik manusia jatuh dalam dosa, Tuhan sudah merencanakan rencana penebusannya. Satu hari akan datang seorang penyelamat. Itulah makna Advent, Saudara. Kenapa? Di tengah-tengah kegelapan, Tuhan sudah kayak seakan-akan nyalakan lilin. Advent kedatangan mengingatkan kita akan pengharapan kita di tengah kegelapan. Yang setuju katakan amin. Nah, kita teruskan, oke? Galatia 4 ayat 4. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya. Dengan kata lain, kalau saya bisa menyimpulkan yang kuning saja. Hari ini kalau saudara merasa bahwa Tuhan tidak mendengar doamu, Tuhan seakan-akan meninggalkanmu, saya mau kasih sebuah statement of truth, bahwa Tuhan tidak pernah melupakan janjinya. Katakan sama-sama, 1, 2, 3, Tuhan tidak pernah melupakan janjinya. Ini baru kalau janji tentang terobosan keuangan lah, kesembuhan, no. Itu adalah mujizat receh menurut saya. Tetapi lihat, Tuhan tidak pernah melupakan janjinya atas apa? Kita baca sama-sama. Rencana penebusannya atas umat kesayangannya. Saudara dan saya adalah umat kesayangannya. 2 Petrus 3 ayat 9 berkata, Tuhan tidak lalai menepati apa saudara? Janjinya. Ayo baca sama-sama sekali lagi. 1, 2, 3. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap siapa? Kamu. Stop dulu sampai di situ. Tuhan gak pernah lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Just because you don't hear him, just because hanya karena saudara tidak melihat pekerjaan tangannya, bukan berarti dia tidak bekerja. Yang setuju katakan amin. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Nah, ini ayat yang mungkin menjadi kontroversi ya. Tuhan itu sabar, ia menghendaki. Artinya adalah kehendak Tuhan, adalah inisiatif Tuhan. Artinya tidak akan gagal. Yang setuju katakan amin. Tidak akan gagal. Jangan salah mengerti ya. Waktu Anda baca ini supaya jangan ada yang binasa, bukan berarti memang semua orang gitu ya. Karena kalau begitu Alkitab mengajarkan universalisme, bukan ya. Tetapi dalam konteks yang dimaksud sini adalah semua orang yang seharusnya diselamatkan pasti akan diselamatkan. Yang setuju katakan amin. Semua orang yang seharusnya berbalik dan bertobat pasti akan bertobat. Dia sabar. Mungkin saudara hari ini masih lagi nunggu. Aku mau tobat gak ya? Mau tobat. Dia lagi sabar sama kamu. Kalau ada dorongan untuk bertobat, itu Roh Kudus. Kamu seharusnya memang diselamatkan. Karena kalau gak ada dorongan itu, ya orang gak peduli kok. Tapi kalau saudara sedang mendengarkan melalui online sekarang, artinya saudara ada Tuhan sabar sama kamu. Dia lagi menunggu kamu untuk meresponi. Allah sabar juga dalam rencana penebusannya untuk memastikan bahwa rencananya untuk menyelamatkan gerejanya tidak akan gagal. Tuhan sabar sekali. God knows the best time. Yang setuju katakan amin. Amin. Saudara yang masih single, worry, kapan aku nikah? Tuhan tahu, dia sabar. Kamu harus belajar sabar. Ada yang saudara lagi mendoakan orang tuamu, mendoakan pasanganmu, istrimu, suamimu, anakmu, kok gak bertobat-bertobat? Tuhan sabar, Tuhan tahu waktu yang terbaik. Saudara perlu sadar bahwa Tuhan itu tidak terbatas ruang dan waktu. Dia adalah Alfa dan Omega, artinya dia udah tahu.
Yang mana? Yang awal dan yang akhir. Jadi dia awal sudah ada di sana, akhir dia sudah ada di sana. Nah, saudara adalah orang yang terbatas, manusia yang terbatas. Dan kita adalah manusia yang dibatasi ruang dan waktu. Makanya kita cuma hanya bisa lihat sejarah. Kita nggak bisa lihat masa depan. Dari kelahiran Kristus, tarik mundur sampai kejadian, saudara tahu, itu jangka waktunya seperti apa? Tadi kan kita baca kejadian, terus kita baca Galatia. Galatia mengingatkan kita akan kelahiran Kristus, yaitu di kitab Matius, ya kan? Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ya kan? Itu jangka waktunya dari kejadian 3 sampai Injil, sampai Yesus lahir. Itu berapa tahun? Sudah tahu berapa tahun? 4.000 tahun. 4.000 tahun. Jangka waktu dari kejadian 3 sampai kelahiran Yesus Kristus. Ada yang nanya sama saya, Pak, kenapa sih Tuhan gak mau menggenapi rencana penebusannya lebih cepat, Pastor? Kan misalnya 20 tahun kemudian setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kemudian Yesus lahir, kan enak. Nah, ya kan? Ya di sini ya saudara ya, kita manusia yang terbatas, sekali lagi kita tidak bisa mengetahui semua ini sampai tuntas, tetapi ada penjelasan yang cukup masuk akal. Oke? Ini apologetika sedikit ya, boleh saudara ya? Ya, sekolah mahal-mahal apologetika perlu saya praktekkan kepada saudara gitu saudara ya. Saudara gini, kalau misalnya Tuhan itu langsung rencana penebusannya langsung secepat saat itu juga. Dosa pada saat itu belum sampai kepada puncak kejahatannya dan kebejatannya. Dan efek kerusakan total dari dosa itu belum kelihatan, belum matang. Itulah sebabnya sampai sekarang kita ini masih merasakan konsekuensi dari dosa itu. Betul ya saudara? Dunia sedang menuju kepada kebinasaannya. Makanya bahkan di kitab Roma 8 kalau sudah baca. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk dan jagat raya menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Bahasa Inggrisnya, the whole creation is yearning. Karena mereka ini dibilang, kalau saudara baca ayat 19 ya. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan. Padahal dulu itu mereka Taman Eden. Tapi semuanya sekarang karena dosa jadi sia-sia. Makhluk-makhluk semua ciptaan itu menunggu kapan ini dipulihkan. Saya kasih ilustrasi ya, mungkin saudara masih belum get it. Kalau misalnya kota Surabaya tiba-tiba lampu mati, tidak ada diesel, tidak ada genset. Kalau matinya 1 jam, tidak apa-apa. Saudara lagi WFH, pakai internet, colokin laptop, komputer, jet mati 1 jam, nggak apa-apa. Tunggu aja 1 jam, enak toh? Saudara bisa minum kopi tenang-tenang ya. Saudara buka kulkas, kulkasnya masih dingin. Nah kalau misalnya 4 jam, nah itu mulai resah. Kenapa? Semua yang di freezer mulai meleleh, ya kan? Saudara, terus yang di bawah semua dimasukkan freezer. Wah, karena masih dingin. Kalau misalnya satu harian lampu mati, saudara cari genset gak ada. Surabaya mati 1 hari. Saudara mulai apa? Mau ke hotel ya gak bisa. Gensetnya enggak ada, misalnya gelap semuanya. Saudara cuma hanya nunggu sampai matahari terbit. Aduh, matahari terbit ngapain? Goes. Ya gitu saudara. Nah goes gitu ya saudara. Habis itu ngelak. Haus, enggak ada minuman dingin. Kenapa? Kulkasnya mati semua. Apa yang terjadi? Kalau saya ngomong, enggak ada listrik 1 bulan. Mau telepon sopo kon? Mau nonton YouTube di mana? Hah? Mau kerja gimana? Artinya apa? Aduh, ini kapan Marine? Ini kapan selesainya lampu mati? Begitu akhirnya lampu nyala, jazz. Aduh, terima kasih Tuhan, ada listrik lagi. Get it? Kalau dosa waktu itu langsung di take care, kita manusia gak pernah belajar bahwa kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Manusia perlu mengalami yang namanya kejahatan dosa. Membutuhkan waktu 4.000 tahun. Manusia begitu putus asa untuk menyelamatkan diri mereka sendiri. Mereka gak bisa menemukan caranya menyelamatkan dirinya. Melalui kerajaan, melalui pemerintahan, melalui politik, melalui kekayaan, melalui hedonisme, melalui keserakahan, melalui kekejaman, pembunuhan, pemerkosaan, penindasan, perbudakan. Mau saya teruskan?
Bayi-bayi itu dikorbankan untuk dewa-dewa yang mereka pikir bisa memberikan keselamatan buat mereka. Darah berceceran di mana-mana. Manusia dibunuh. Cara-cara manusia untuk menyelamatkan dirinya sendiri tidak bisa menyelamatkannya akhirnya. Apa yang menjadi kejahatan, keserakahan, kekejaman, ketamakan, kekerasan, menyiksa umat manusia. Itulah keadaan manusia yang berdosa. Dan di tengah-tengah semua itu Tuhan memilih sebuah umat namanya umat Israel. Dan dia kasih janjinya. Akan ada janji penebusan. Yang di Kejadian 3 itu proto-evangelium. Itu akan terjadi melalui kamu. Abraham, Ishak dan Yakub. Ada nabinya, ada mujizatnya. Tapi tiba-tiba ada sebuah masa sunyi. Sehingga apa? 800 tahun tidak ada mujizat. Saudara tahu, dari Yesus lahir sampai mujizat terakhir itu zamannya Elisa. Nah, ingat Nabi Elia yang punya penerus Elisa? Mujizatnya itu terakhir. Tidak ada mujizat lagi. 500 tahun setelah penampakan malaikat. Kapan penampakan malaikat? Zamannya Daniel, Sadrah, Mesak dan Abednego. Ingat waktu mereka dibuang dalam api, mereka nggak mau menyembah berhala. Mereka jalan-jalan di tempat api kayak ada AC ini, saudara. Ada AC-nya. Dan ada penampakan orang keempat seperti malaikat. Ya itu terakhir. Gak ada penampakan malaikat lagi. Sampai malaikat menampakkan diri kepada gembala. Malaikat menampakkan diri kepada papanya Yohanes Pembaptis. Sudah 400 tahun. Gak ada nabi. Saudara tahu kalau saudara buka Alkitab. Alkitab yang paling akhir di Perjanjian Lama itu. Kitabnya namanya apa? Maleaki. Terus kemudian apa? Ada kertas kosong sebelum masuk perjanjian baru. Masuk apa? Matius. Sudah tahu kertas kosongnya itu jangka waktunya 400 tahun. Kita sudah berapa turunan punya cucu, cicit, buyut. Tidak ada suara Tuhan. Wow. Coba bayangkan kalau saudara jadi bangsa Israel. Itu dikatakan adalah intertestamental year. Ada masa transisi antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Time of silence. But when God seems silent, it's very uncomfortable. Berapa banyak orang di sini hobinya nunggu? Gak ada ya? Gak ada yang hobinya nunggu. Oh, saya penuh dengan sukacita kalau saya nunggu. Gak ada. Oh, saya penuh dengan sukacita kalau ada antrian. Gak ada. Kita aja benci. Apalagi orang Surabaya, senangannya motong antri. Kan gitu, saudara. Itu keadaan kita, saudara. Saya ngelihat ini. Hopeless. Hopeless. Not hopeful. Hopeless. Waiting itu gak enak. Time of silence. Tapi saudara, saya mau kasih tahu. Saat kita tidak melihat pekerjaan Tuhan, bukan berarti Tuhan tidak bekerja di belakang layar. Yang setuju katakan amin. Kalau saudara nonton opera, saya kasih contoh ya. Kalau saudara nonton opera atau The Gerak dan Lagu, ada sebuah adegan, biasanya setiap adegan cukup lama, terus habis itu ada nyanyinya, terus kemudian wah, semuanya tepuk tangan gitu. Terus apa yang terjadi? Kan begini. Sret. Tapi Anda tahu, ini bukan akhirnya. Kenapa? Ceritanya masih belum selesai. Terus ditutup kan tirainya, seret. Anda nunggu adegan berikutnya. Saya mau tanya sama saudara. Apakah waktu silent ini tidak terjadi apa-apa di panggung? Mungkin buat Anda yang menonton, Anda tidak melihat apa-apa. Mungkin buat Anda yang menonton, Anda cuma melihat layar merah seperti ini. Kok boring ya? Tapi tunggu 5 menit. Kenapa? Apa yang terjadi? Karena di belakang layar ada begitu banyak hal yang terjadi. Propnya lagi dimasukin. Aktor aktrisnya lagi di make upin, ganti kostum, disiapkan, lightingnya diganti, backgroundnya diganti. Semua orang kalang kabut, lari kanan, lari kiri. Nah, semua ini terjadi di mana? Di belakang layar. Kalau saudara melihat backstage, banyak hal yang terjadi di belakang layar. Hanya karena Anda tidak melihatnya, bukan berarti para pemerannya dan para kru backstage
nganggur dan tidak melakukan apa-apa. Memang Anda tidak melihatnya. Mengapa? Karena mereka semua bekerja di belakang layar. Saat kita tidak melihat pekerjaan Tuhan, bukan berarti Tuhan tidak bekerja di belakang layar. Yang setuju katakan amin. Just because God is silent, it doesn't mean He is absent. Bukan berarti Dia tidak ada. Saat Tuhan seakan-akan tidak mendengar doamu, bukan berarti Tuhan itu absen. Dia tetap bekerja, Dia tetap berdaulat. Selama masa sunyi intertestamental year, ada masa transisi antara perjanjian lama dan perjanjian baru, time of silence. Saudara tahu, saya mau kasih tahu ya, yang terjadi apa? Saya akan kasih pelajaran sejarah sedikit. Ini bukan gatuk-gatuk, no. Saudara tahu apa yang terjadi di abad pertama dan kemudian, saudara tahu ada Alexander the Great. Ya, Alexander the Great dia mulai menaklukkan beberapa tempat di Eropa karena dia adalah kerajaan Yunani. Memulai yang namanya bahasa Koine Greek, Koine Yunani, di mana ini menjadi dialek internasional. Di mana karena keperkasaan Alexander the Great, maka semua orang bisa berbahasa Yunani. Jadi mereka antara Eropa itu mereka bisa ngomong satu dengan yang lain gara-gara bahasa Yunani. Makanya perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani. Semua tulisan-tulisan ditulis dalam bahasa Yunani. Kemudian Alexander the Great dikalahkan oleh kerajaan Romawi. Pemerintahan Romawi. Saudara bisa cek sendiri di sejarah. Pemerintahan Romawi menegakkan yang namanya Pax Romana. Artinya apa? Mereka mengalahkan dan menjajah 3 benua. Ada Asia, Afrika, Eropa. Akhirnya mereka memiliki hukum namanya Pax Romana yang memastikan Roman peace. Roman peace gini, saudara bisa ke Asia, ke Eropa, ke Afrika, gak dibunuh. Masuk kerajaan satu ke kerajaan yang lain yang ada di bawah Roma. Dan apa yang terjadi? Melalui Pax Romana mereka membuat jalan. Ada jalan. Makanya di sini ada yang bilang seluruh jalan menuju Roma. Ya kan gitu. Kenapa? Karena semua jalan akhirnya menuju Roma memang. Dan mereka membuat infrastruktur. Saudara, Tuhan itu sedang memainkan semua power play. Kenapa? Karena Dia menaikkan raja, menurunkan raja, membuat kaisar, menyingkirkan kaisar. Dia membuat satu bahasa. Semua orang mengerti Yunani. Yang kedua, ada kedamaian, Roman peace. Yang ketiga, ada jalannya. Tuhan ya. Sekarang, kalau Yesus lahir. Dia bisa memberitakan Injil. Murid-muridnya bisa berbahasa Yunani. Paulus, dia adalah seorang warga negara Roma. Ahli bahasa Ibrani, ahli bahasa Yunani. Orang Farisi, ngerti hukum Taurat, ngerti budaya Roma. Wow, coba saudara lihat. Di balik layar Tuhan tetap bekerja. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin saudara. Tuhan tetap bekerja. Di tengah-tengah hopelessness. Saya mau menggambarkan kepada saudara bagaimana powerfulnya dan berdaulatnya Tuhan kita. Yang setuju katakan amin. Selanjutnya. Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan. Mengutus bahasa di sini exapostelo. Artinya apa? Mengirim seseorang pergi untuk suatu tujuan. Allah mengutus dirinya sendiri. Pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Dikirim. Dia yang tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia mengosongkan dirinya, menambahkan atribut manusia kepada dirinya. Menjadi sama dengan manusia. Mengambil rupa menjadi seorang hamba. Taat sampai mati. Mati di atas kayu salib. And that's what Jesus did. Yesaya 9 ayat 6 ini adalah ayat Natal. Sebab seorang anak, a child, telah lahir untuk kita. Kenapa seorang anak? A child is born. Bahasa Ibraninya berbicara tentang ini manusia tulen. Telah lahir, born of a woman. Lahir dari wanita. Menunjukkan kemanusiaan Yesus.
Tetapi ini bukan anak biasa. Because he is a son. A son of God. Nubuatan inkarnasi. Tuhan masuk ke sejarah manusia. Tuhan yang sempurna, yang tidak dibatasi ruang dan waktu, membatasi dirinya menjadi hina melayani saudara dan saya. Telah diberikan nubuatan inkarnasi. Kalau saya berdialog dengan orang yang bukan Kristen, yang gak ngerti Injil, ada banyak yang tanya gini, kenapa kok Tuhan harus jadi manusia? Saya gak punya waktu untuk menjelaskan panjang sekali. Tetapi gini, saya tulis di sini. Karena hanya Tuhan yang tidak terbatas, yang mampu menanggung penuh hukuman atas dosa. Karena Tuhan adalah Tuhan yang adil, maka dosamu, dosaku harus dihukum. Gak bisa cuma hanya diampuni. Kalau cuma diampuni hanya menunjukkan kasihnya. Tapi Tuhan itu adil. Makanya dia tidak biarkan saudara dan saya yang nanggung hukuman dosa. Dia kirim dirinya sendiri. Dia kirim pribadi kedua. Karena hanya Tuhan yang tidak terbatas, yang mampu untuk menanggung penuh hukuman atas dosa. Dan kemudian hanya seorang yang adalah Tuhan yang bisa menjadi satu-satunya perantara antara Tuhan dan manusia yang berdosa. Saudara bisa jadi perantara? Gak bisa. Siapa kita mau jadi perantara antara manusia berdosa dengan Tuhan? Imam besar Harun, keturunannya itu hanya gambaran. Makanya bajunya itu menunjukkan kemuliaan. Menunjukkan siapa? Kemuliaan Kristus. Dan setiap kali dia harus menahirkan dirinya sendiri dengan menyembelih binatang. Dia harus mencuci di bejana pembasuhan sebelum masuk ke ruang kudus. Kalau enggak mati juga. Kenapa? Karena manusia berdosa. Enggak bisa. Itu semua mengacu kepada Kristus. Anak yang lahir, dialah yang akan menjadi perantara antara Tuhan dan manusia berdosa. Ibrani 2 ayat 17 berkata, ini berarti bahwa ia harus menjadi sama dengan saudara-saudaranya dalam segala hal. Bahasa Inggrisnya, to be fully human. Jadi manusia. Dan dengan itu ia dapat menjadi imam agung yang setia dan berbelas kasihan. Tahu saudara, Tuhan berbelas kasihan sama kita. Melalui Natal, saudara harus ingat itulah belas kasihan Tuhan. Melalui Natal, melalui Advent, saudara harus ingat bahwa itu adalah bentuk kesetiaan Tuhan. Dengan pelayanannya itu, dosa manusia dapat diampuni. Amin saudara. What a great news that we have. What a great hope that we have. Hopeless situation yang saudara hadapi tidak ada bandingannya dengan pengharapan yang kita terima di dalam Yesus Kristus. Augustine the Hippo, dia pernah ngomong begini. Saya gak usah baca Inggrisnya, saya langsung terjemahkan aja. Dia bilang begini. Pencipta manusia menjadi manusia, penguasa bintang-bintang di langit, harus menyusui di dada seorang ibu. Sang roti hidup harus jadi lapar. Sang mata air rela jadi haus. Sang terang harus tidur. Sang jalan harus merasakan lelah dalam perjalanannya. Bahkan sang kebenaran rela dituduh sebagai saksi palsu. Sang guru agung dipukuli dengan cambuk. Sang fondasi yang terkokoh rela digantung di atas kayu salib. Sang kekuatan itu rela jadi lemah. Sang penyembuh rela untuk dilukai. Sang pencipta kehidupan rela mati buat saudara dan saya. Wow. Mengapa Tuhan Yesus harus jadi manusia? Memungkinkan Tuhan
untuk memahami dan mengerti segala sesuatu yang kita hadapi. Mengapa Tuhan harus jadi manusia? Untuk memungkinkan supaya saudara dan saya pada saat saudara bilang, "Tidak ada yang bisa mengerti apa yang aku hadapi." Tuhan bilang, "I've been there." Waktu kamu gak punya rumah, kamu harus diusir dari rumah. Yesus bilang, anak manusia gak punya tempat untuk menaruh kepalanya untuk tidur. Waktu kamu sendiri ditinggalkan semua orang yang kamu kasihi. Yesus, waktu dia minta murid-muridnya untuk berdoa sebelum dia ditangkap dan masuk ke dalam kayu salib, Via Dolorosa, dia harus menjalani itu. Dia minta sahabat-sahabatnya untuk berdoa. Sahabat-sahabatnya tidur. Waktu kamu merasa, pastor gak ngerti apa yang saya alami. Saya dikhianati suamiku, saya dikhianati istriku, saya dikhianati sama bisnis partnerku, saya dikhianati sama my own brother, saya dikhianati oleh orang tuaku, saya dikhianati oleh anakku. Yesus tahu, dia dikhianati sama seluruh murid-muridnya. Gak ada satupun yang muncul pada waktu dia di atas kayu salib kecuali Yohanes. Gara-gara siapa? Yohanes bawa mamanya. Mana Petrus? Mana Filipus? Mana Andreas? None of them. Tidak ada yang muncul. Takut semua. Bahkan Petrus menyangkal, aku gak kenal sama dia. Betapa sakitnya. Waktu ayam berkokok, Yesus bisa bertatap mata sama Petrus. Mengapa Tuhan harus jadi manusia? Mengapa harus ada Natal? Supaya gak ada satupun dari kita bisa bilang, Tuhan gak ngerti apa yang aku rasakan. God knows apa yang saudara rasakan. Ayat yang terakhir. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. What a great news. Amin saudara. Saudara bisa tenang. Kita bisa pegang dada kita. No matter how hopeless your situation is, you know, sang pengharapan yang tidak mengecewakan sudah datang. Has come, bukan akan datang, sudah datang. Namanya adalah Immanuel. Amin saudara. Saudara dan saya bersama dengan dia. Aplikasi, last time. Let me ask you this. 3 hal ini. Jika Yesus dapat menyelamatkan kita dari masalah terbesar yang kita miliki. Masalah apa? Masalahmu itu apa? Saya pernah ngomong ini ya. Oh pastor, saya mengalami jalan buntu. Saya mau kasih tahu, jalan buntu yang terbesar adalah masalah dosa. Dia sudah menyelamatkan kita. Maka dia pun juga dapat menebus area lain dalam hidup Anda dan menolong Anda. Yang setuju katakan amin. Selama ini, kalau engkau kecewa, mungkin engkau menaruh harapanmu di tempat yang salah. Itulah saya tulis yang kedua. Apa yang memberi Anda harapan selain Kristus? Kalau itu mungkin kekuatanmu sendiri. Oh bisnisku. Oh kepintaranku. Bertobat saudara. Itu akan mengecewakanmu. Itu semua adalah pasir minggu lalu. Pastor Yosia Yusuf. Rumahmu ditaruh di atas mana? Pasir atau batu karang? Pasir itu. Gak ada orang mau bangun rumah untuk rumahnya hancur. Gak ada kan? Tapi saudara gak sadar waktu saudara bangun rumah di atas kekuatanmu sendiri. Itu pasir. Itu semua akan hancur. Hari ini kalau saudara sadar, bertobat. Kalau saudara ada di dalam hopeless situation, jangan salahkan orang lain. Bertobat. Karena apa? Kau sudah taruh harapanmu di tempat yang salah. Kalau saudara mungkin situasimu baik-baik saja dan saudara tahu, saudara bilang hidupku bukannya aku lagi tetapi Yesus yang hidup dalamku. Ketika orang melihat Anda, apakah mereka dapat melihat pengharapan? Atau Anda hidup dengan egois? Anda hanya melindungi dirimu sendiri. Orang yang mempunyai pengharapan di dalam Yesus adalah orang yang bisa hidup untuk orang lain juga.
untuk kemuliaan Tuhan. Dia menerima anugerah, tetapi dia juga menyalurkan anugerah itu kepada orang lain. Yang setuju katakan amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri.